Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan membaca buku belajar bahasa Arab dari dasar. Pada malam ini kita akan bahas tentang uh, al-munada, ya, tentang al-munada. Apa itu al-munada? Munada adalah salah satu isim mansub, isim yang mansub di bawah bab al-asma al-mansubat. Isimnya berbaris di atas jika diawali dengan huruf nida. Apa itu huruf nida? Yani huruf memanggil. Huruf memanggil. Biasanya digunakan dengan ya dan yang semisalnya. Ya atau ayah dan semisalnya. Kalau bahasa kita memanggil wahai. Hai fulan. Wahai pemuda. Wahai anak muda dan semisalnya. Nah, isim yang datang setelah huruf nida itu, maka asalnya berbaris di atas atau mansub. Nah, bagaimana keterangannya? Mari kita lihat penjelasan dari penulis. Silakan Bang Andreas. Halaman 169 ya. Safhah mi'ah ba'da au tis'ah wa sittin ba'dal mi'ah. Nah. Yang dipanggil dan tidak bisa. Ya. Ya, badan muhsin. Wahai Abdul Muhsin. Mudah ada pasti menjadi dua. Satu. Mudah ada dengan alif lam. Baik, saudara ya. Baik, perhatikan contoh di awal. Kata penulis, yang dimaksud dengan munada adalah yang dipanggil, yakni isim yang datang setelah huruf nida. Semisal, ya Abdul Muhsin. Ya Abdul Muhsin. Wahai hamba dari, wahai Abdul Muhsin. Ini nama orang ya. Al-Muhsin adalah mudhaf kepada, ini Abdul mudhaf kepada Muhsin. Yakni Al-Muhsin adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Abdul Muhsin, wahai hamba daripada Rabb yang maha baik. Baik. Nah, yang munada di sini yang mana? Abda. Ya, ini munada dia. Barisnya di mana? Di atas, ya. Kenapa? Karena didahului huruf jar dan dia adalah bentuk isim yang terdiri daripada mudhaf dan mudhafun ilaih. Nanti akan datang penjelasannya kapan dia mudhaf, kapan dia mansub dan kapan dia marfu. Baik, silakan Pak Adian. Munada Bagi Majudah. Syukran. Jazakallah khair. Munada dengan alif lam. Ada dua kemungkinan. Jika munada mudzakkar, maka memanggilnya didahului ayyuha atau hada. Contoh, ya ayyuhal rajul. Wahai seorang lelaki. Ya hadzal rajul. Wahai seorang lelaki. Kalau tanpa keduanya, misal ya rajul. Ya rajul. Ya rajul. Misalnya. Ya. Baik, difahami ya. Jadi kalau memanggil, jika yang dipanggil adalah munada yang mudzakkar dan dengan alif lam yang ma'rifah, ya, maka mesti dipanggil dengan kalimat ya ayyuha. Kalau dia mudzakkar ataupun muannas, ya, mudzakkar ataupun muannas juga berlaku sama. Jika yang dipanggil itu adalah isimnya adalah isim mudzakkar dan ma'rifah menggunakan alif lam, maka cara memanggilnya bukan dengan ya saja, tapi digunakan dengan ayyuha untuk isim mudzakkar lelaki. Kalau untuk perempuan nanti digunakan dengan ayyatuha. Nanti akan datang penjelasan misalnya. Jadi dibaca ya ayyuha ar-rajulu. Ya ayyuha syababu. Ya ayyuha syaikhu. Gitu dan semisalnya. Paham? Gitu. Ya ayyuhalladzina. Nanti akan datang semisalnya. Saya pahami? Tak boleh dibaca ya ar-rajulu, enggak boleh. Kalau ya ar-rajulu enggak dihilangkan alif lam ma'rifahnya. Artinya ya rajul. Gitu jadinya. Ya rajul, enggak pakai alif lam, bukan ya rajul, salah. Ya ayyuhar rajul. Ya. Baik, yang kedua, jika munadanya muannas.
Jika munada mana tafsirnya ayyatuha atau tadi. Contoh, ya ayyatuhal mar'atu. mar'atu. Wahai seorang ya hadhil mar'atu. Wahai Bagus. kalau tanpa keduanya, misal ya mar'atu. Misal. Baik, jadi sama ya. Kalau dia muannas juga, apabila dia muannas yang ma'rifah, maka digunakan dengan ya ayyatuha atau ya hadhihi. Sama seperti tadi. Ya hadzal rajul, ya ayyuhar rajul atau ya hadzal rajul. Berarti orangnya ada di depan kita dan dia adalah seorang lelaki. Kita tidak tahu namanya. Tidak tahu nama, tapi kita jelas orangnya ini adalah lelaki ini. Ya ayyuhar rajul, wahai seorang lelaki. Atau bisa pakai ya hadzal rajul, wahai lelaki ini. Nah, gitu, wahai lelaki ini. Kalau perempuan digunakan ya ayyatuha ditambah dengan ta. Ya ayyatuhal mar'ah atau ya hadhil mar'ah karena hadhihi adalah untuk isim isyarah muannas ya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an juga ada kan? Ya ayyatuhan nafsu al-mutmainnah. Ini kan ma'rifah tuh. Ma'rifah dalam nakirah. Ya ayyatuhan nafsu. An-nafsu tergolong isim muannas majazi ya. Al-mutmainnah dan semisal. Pahami teman-teman? Ini bentuk munada yang lain. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana konteks dengan pembelajaran. Silakan. Jika munada tanpa al, tanpa alif lam ma'rifah, silakan. Jika munada ini ada 3 keadaan. Munada mudhaf. Contoh. Ya Nabi Allah, hai Nabi Allah. Ya Rasulullah, hai Rasulullah. Ya Taliban ilm, wahai penuntut ilmu. Ya Abdal Muhsini. Ya, kayak tadi. Ya Abdul Muhsini. Nah. Ya Abdul Muhsini. Wahai yang Ya Abdul Ghaibah. Wahai Abu Hurairah. Baik. Ini contoh pertama. Ini munada mudhaf. Tahu munada mudhaf, teman-teman? Apa itu munada mudhaf? Munada mudhaf adalah orang yang dipanggil atau nama yang dipanggil terdiri dari 2 suku kata. Itu munada mudhaf namanya. Munada mudhaf. Kalau tadi kan mufrad. Yang tadi ayyuhar rajul, ayyatuhal mar'ah itu kan mufrad kan, satu aja. Wahai lelaki, wahai perempuan, gitu kan satu. Sekarang ada nama orang itu, ada kala nama orang itu 2 suku kata. Contohnya wahai anak fulan. Dia ada 2 kata situ, anak satu, ayahnya satu dipanggil. Ya. Atau seperti semisal nabi. Nabi satu, Allah satu. Nah, nabi dinisbahkan kepada Allah untuk tasyrif kemuliaan. Wahai nabi Allah. Berarti apa? 2 kata di sini. Nah, cara menggunakannya, memakainya, jika munada mudhaf, maka suku kata yang pertama jadikan dia di atas, suku kata kedua jadikan dia di bawah. Ini yang disebut yang munada, yakni isimnya mansub. Ya Abdallahi, ya Abdul Muhsini, ya Abdul Azizi. Kalau didahului dengan ya nida. Nggak boleh dipanggil ya Abdul Muhsin. Ya, contoh nama-nama yang berkunyah sebagai bentuk mudah. Abu Ikram, nama beliau Abu Ikram kan. Kalau saya panggil beliau ya Aba Ikram, nggak boleh saya panggil ya Abu Ikram. Salah dalam kaidah grammar bahasa Arab. Saya dipahami? Nah, ini yang dimaksud dengan munada mudhaf. Satu. Yang kedua, munada syabihan bil mudhaf. Munada syabihan bil mudhaf. Contoh. Ya Taliban Jabal. Nah. Wahai pendaki gunung. Pendaki gunung apa bahasa Arabnya? Tali' Jabal, ya. Tali' itu artinya dari kata tala'a. Tala'a itu muncul, nampak kan. Orang kalau naik gunung, mendaki, pasti dia akan melihat sesuatu yang tinggi kan. Nah, gitu. Dari kata tala'a. Kan ada syair yang ma'ruf kan. Tala'al badru alaina min taniyati al-wada', ya. Telah nampak ya, telah muncul bulan purnama atas kita. Baik, jadi tali'an jabalah. Nah, ini namanya syabih bil mudhaf. Wahai pendaki gunung. Baik, berikutnya ya Kalimat bil fara'id. Nah, wahai orang yang satu
Baik, ini contoh yang kedua teman-teman. Ini syibuh mirip dengan mudhaf. Seperti dia di Nabi Allah, mirip dia, tetapi tetapi dia bentuknya lain, ya. Seperti Tali Anjabala, dia bukan nama sebenarnya, tetapi kita ingin menakutkan kepadanya sesuatu yang spesifik yang dia memiliki ciri khas. Umpama orang ini pendaki gunung, kita pakai Tali Anjabala. Kalau dia memang spesifiknya orangnya suka suka ahli berenang, namanya Pak Suharman. Tapi saya ingin panggil beliau dengan bentuk kemuliaan. Beliau ahlinya berenang. Saya panggil dengan nama ahli berenang. Wahai lelaki yang ahli berenang. Saya tahu nama beliau Suharman. Tapi saya panggil dengan kekhasan. Saya pahami kawan-kawan? Ini namanya syabih bil mudhaf. Kalau yang tadi apa? Memang adalah bentuk bisa jadi dia namanya, ya. Iya. Baik, yang ketiga. Munada maksudah. Ketika memanggil orang tertentu. Ya ahli man. Wahai orang ahli. Ya rajulan. Wahai seseorang yang baik saja. Baik. Ini yang ketiga, jenis munada yang ketiga juga adalah munada yang ghairu maqsudah, ya. Nakirah ghairu maqsudah. Apa maksudnya ghairu maqsudah? Yani orang yang kita panggil itu, ya, adalah orangnya tahu, tetapi kita tidak tahu namanya. Cuma dia lelaki masuk masjid. Saya tidak tahu nih orang mana, orang Tunisia kah, orang Afrika, orang mana gitu. Namun yang jelas dia adalah seorang lelaki, bukan banci, bukan perempuan, ya. Saya panggil ya rajul, gitu. Ya rajul, ya. Nah, ya apabila dimaksud di sini adalah ghairu maqsudah, memanggil tidak di sini ghairu maqsudah maksudnya adalah kita memanggil seorang lelaki saja di antara yang ada. Seorang lelaki saja di antara yang ada, umum sifatnya. Saya tidak masuk umpama di sini ada tiga nih. Ada Pak Teddy, ada Pak Suharman, ada Pak Andrian, kan tiga nih. Semuanya anak-anak muda, ya. Semuanya anak-anak muda. Saya ingin memberi peringatan ke semuanya untuk fokus, ya. Maka saya panggil dengan penggunaan mundadanya satu, tapi untuk semua. Saya tidak masukkan siapa-siapa di antara kita. Saya katakan ya taliban, gitu. Ya taliban, wahai seorang penuntut ilmu. Padahal di sini semua penuntut ilmu nih. Saya pahami? Atau ya syababan, wahai seorang pemuda. Padahal semua anak muda kan? Nah, gitu. Tapi kalau saya panggil ya umpama ya mar'atan, ada yang masuk sini. Kenapa? Nah, tidak ada yang laki-laki. Tidak ada yang perempuan, ya. Saya pahami? Nah, ini namanya ghairu maksudah, di mana isimnya munadanya juga sebagai datang dan bentuk mansub. Saya pahami kawan-kawan? Nah, ada pertanyaan sampai di sini untuk poin A? Nah. Yang pertama dijadikan. Nama namanya siapa tadi? Khalil Ahmad. Siapa namanya? Khalil Ahmad. Nggak ada, ya? Baik. Pembahasan kita fokus di poin yang A, ya. Bukan munada yang seperti tadi, ya ayyatuhar rajul, bukan. Tapi poin kita adalah di munada yang mudhaf, ya, mudhaf atau syabih bil mudhaf atau ghairu maqsudah. Contohnya begini. Nama seseorang yang mesti munada dalam bentuk mansub adalah nama yang tarkibnya idhafah. Ada nama orang itu, ya, sama namanya namanya adalah Ahmad. Ahmadu. Ini nama orang, kan? Ahmad. Ini kan satu kata nih. Satu kata. Jadi bentuknya adalah single. Single. Mufrad, ya. Mufrad. Mufrad. Kalau kita nama ini satu, nanti akan datang penjelasan berikutnya, digunakan dengan ya, berlaku sama, ya. Ya Ahmadu. Ya Ahmadu. Kalau umpama namanya adalah dua orang, dua suku kata, contohnya siapa? Contohnya tadi situ Abdul Aziz. Ya. Abdul Aziz, gitu, ya. Abdul Azizi. Baik. Berarti ini apa bentuknya? Idhafah, ya. Mudhaf. Ada mudhaf. Ya.
ditambah dengan mudhaf ilaih. Nah, ini dua suku kata. Mana di sini mudhaf? Yang sini. Abdul Azizi, berarti nama orangnya dua suku kata. Hamba satu, zat yang maha perkasa satu. Ini dua suku kata, ya. Abdul Azizi, ini asli nama, Abdul Aziz. Nah, kalau saya tambahkan di sini dengan huruf ya, maka Abdul ini yang yang Abdul ya, ini barisnya hijau, apa? Baris dhamma gitu, Abdul berubah menjadi apa? Abdal. Nah, gitu. Jadi Abdal dia menjadi Abdal Azizi. Ya Abdal ya Abdal Azizi. Paham? Mana yang berubah teman-teman? Adalah dari apa? Mudhafnya, mudhaf dari dari rafa menjadi dhammah. Nah, inilah yang dimaksud pembelajaran kita ya, disebut dengan apa? Munada. Apa tadi namanya? Munada mudhaf ya. Mudhaf. Dia mudhaf kepada al-aziz. Nah, kalau kita dulu ya mesti mansub di sini. Nah, ini dimaksud dengan al-munada al-mansubat. Bawah bab mansub. Paham tak kawan-kawan? Nah, sekarang kita lihat. Ada nama orang dua. Seperti siapa tadi? Khalid. Khalil atau Khalid? Khalid. Khalid, baik. Namanya dua. Khalid, Khalid Ahmad. Berarti namanya seperti ini ya. Khalidu ya. Khalidun Ahmad. Ahmadu ya. Kalau ya Khalid Ahmad berarti Khalidu Ahmada jadi ya. Khalidu Ahmada ya. Ini nama orang Indonesia ini, Pak. Ya. Orang Indonesia ini namanya. Di asalnya mungkin ini ayahnya ya. Mungkin ayahnya. Ini anaknya. Jadi kalau di sebagai bentuk kemuliaan dan disebabkan anak kepada ayah. Khalid anaknya Ahmad. Asalnya adalah Khalid bin Ahmad. Itu asalnya. Tapi nggak jadi nama menjadi Khalid Ahmad. Nah, kalau kita lihat namanya sesungguhnya seperti apa? Seperti mudhaf ilaih. Berarti Khalidun satu, Ahmad satu, Abdul satu, Aziz satu. Kan? Nah, di sini sama-sama kalau kita bentuk dengan aturan di atas berarti aturannya adalah Khalidu Ahmada. Tidak bisa Ahmadi karena Ahmad dia nggak bisa baris bawah. Ingat kan? Dulu ada nama-nama isim-isim yang tidak boleh mamnu' minas saraf, tidak boleh baris bawah dan tidak bisa dikasih tanwin. Di antaranya adalah Ahmad, Aisyah, Fatimah. Itu tidak boleh baca Fatimatun, Aisyatun nggak ada. Aisyatu. Konsekuensinya nanti barisnya di atas, di bawah, jadinya di atas, melanting dia ke atas. Paham? Nah, jadi aturannya ini Khalidu Ahmadi itu asalnya. Paham, teman-teman? Karena dia adalah apa? Karena dia adalah mamnu' min saraf, maka menjadi Khalidu Ahmada. Ya. Khalidu Ahmada. Khalid ini dun menjadi apa? Satu aja. Karena dia mudhaf. Enggak bisa dibaca Khalidun Ahmada, enggak bisa. Tapi Khalidu Ahmada. Sebagaimana ini. Abdun asalnya Abdun Al-Azizu. Jadi Abdul Azizi. Paham? Baik. Nah, sekarang pertanyaannya. Bagaimana kalau kita tambah di sini ya mudhaf? Ya tidak? Sini. Ya. Jadi apa dia? Bagus. Ya Khalidah Ahmada. Itu jadi apa? Terpahami? Nah, inilah munada yang pelajaran kita. Munada ini dia. Ini munada namanya. Yakni isim yang datang setelah huruf nida. Barisnya di mana? Di atas. Kalau dia dua suku kata. Paham? Paham kawan-kawan? Silakan. Kalau Abu Abdillah. Kalau Abu Abdillah. Contohnya. Menjadi Aba. Karena dia adalah asma. Apa kemarin namanya, Pak? Isim yang 5. Salah satu isim yang 5 kan? Asmaul khamsah. Abu, aku, abuka, akuka, hamuka, fuka, dumalin. Nah, semua itu, waw itu, kalau dia mansub, posisinya ganti menjadi apa? Alif. Jadi kalau umpama kita panggil Bapak Nadarudin, Abu Ikram. Kita panggil, wahai Abu Ikram. Bahasa Arabnya apa? Ya Aba Ikram. Abu Abdillah, contohnya, ayah daripada Abdullah. Bahasa Arabnya jadi apa? Ya Aba Abdillah. Contohnya yang lain. Wahai saudara Khalid. Asalnya adalah akhul Khalid. Saudara Khalid. Kalau dia panggil, wahai saudara Khalid. Apa masalahnya?
Ya akhal Khalid gitu jadi. Jadi wow ganti menjadi apa? Menjadi alif. Sama nih? Abdullah maksudnya Aba yang mananya? Abdillahnya menjadi mudhafun ilaih dia. Mudhaf ilaih dia. Jadi kalau kita bentuk nih, bentar ya. Bagus pertanyaan itu. Pertanyaan kita bikin di sini Abu Abdillah ya. Nama orang, nama anaknya adalah Abdullah. Ya, Abdullahi, gitu kan? Nah, Abdullah ini nama orang, dia mudhaf ilaih. Ini mudhaf, barisnya dhammah, ini mudhaf ilaih. Kalau kita tambahkan satu lagi Abu di sini kan? Abu, ya, Abu berarti ya, Abu kalau menjadi tambah Abu berarti mana yang mudhaf lagi? Ini mudhaf nih. Ini mudhaf. Kalau tambahkan Abu mana? Ini jadi mudhaf, ini mudhaf ilaih yang pertama, ini mudhaf ilaih yang kedua. Saya Pak. Jadi Abu jadi Abdu menjadi Abdi, menjadi Abdi, Allah menjadi mudhaf yang kedua. Jadi pahami? Berarti di sini ada berapa? Ini mudhaf ya, ini mudhaf, ini ya, ini mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih ya satu, ini mudhaf ilaih dua, gitu. Bisa dipahami? Jadi dibaca Abu Abdillah. Paham sampai sini? Nah sekarang tugas kita tambahkan ya. Iya. Apa nak? Oh iya. Bisa nanti. Nah sekarang tugas kita tambahkan ya. Ya. Nah apa yang berubah di kira-kira? Aba. Aba menjadi apa? Menjadi waw diganti dengan alif. Nah, itu jadi Aba. Gitu. Ya Aba Abdillah tetap. Karena dia tetap mudhaf ula wal mudhaf tsani. Kedua, pertama dan kedua. Pahami? Ya Aba Abdillah. Ya kalau Abu Ikram berarti ya Aba Ikram. Cuma beliau dua suku kata aja Abu Ikram. Nah, gitu, Pak. Tadi mami Pak Sarman? Ya, Bang. Nah, Pak Abdillah. Contoh yang mu'annas. Ya. Ma'atu. Apakah beda dengan imra'ah? Dengan apa? Imra'ah. Maratu sama, itu juga dia. Cuma bedanya adalah apa? Ma'rifah dengan nakirah saja. Kalau di sini al-mar'atu mana tadi? Mana? Yang B. Oh, yang B ya? Iya sama. Al-mar'atu dan imra'atu sama, Pak. Sama. Bedanya adalah muannas dengan mudzakkar. Apa muannas ma'rifah dengan nakirah. Kalau ini al-mar'atu, bentuknya apa? Ma'rifah. Karena dengan alif lam kan? Kalau nakirahnya apa? Imra'atun. Iya, asal kalimat itu teman-teman adalah dhammah, rafa asalnya. Imra'atun. Al-mar'atu, imra'atun. Nanti kapan dia menjadi imra'atun itu lain cerita. Mungkin dia sebagai maksud leher. Saya pahami? Jadi imra'atun atau al-mar'atu bedanya adalah ma'rifah dan nakirah. Saya pahami kawan-kawan? Kalau al-mar'atu berarti sudah jelas wanita itu artinya. Tapi kalau imra'atun seorang wanita artinya. Enggak tahu wanita mana. Ya, enggak tahu wanita yang mana. Sama juga laki-laki. Ar-rajulu berarti terjemahannya lelaki itu. Dah tahu orangnya. Tapi kalau saya baca rajulun, hilang alif lamnya. Berarti apa? Umum masih umum. Baik. Paham kawan-kawan? Ada soalan lain? Ada soalan lain? Baik, sekarang kita lihat munada yang berbunyi ala rafa. Ada dua. Pertama, ada dua keadaan. hmm. Jika dia nama mufrad. Hmm. Ya Fatimah. Wahai Fatimah. Ya Ahmad. Wahai Ahmad. Munada nafiyah sudah menunjuk orang. Ya rajul. Wahai orang itu. Ya waladu. Wahai anak itu. Wahai anak itu. Baik, ini contoh yang jika munada orang yang dipanggil namanya cuma satu kata. Bentuknya dua. Bentuknya dua. Satu, kalau dia satu kata, itu kan mudhaf ilaih ya, yang terdiri dari dua
kata. Kalau yang satu suku kata, kata di sini. Umpama namanya adalah Ahmad, ya. Ahmad atau Muhammad. Muhammad, ya. Baik. Ahmad atau Muhammad. Kalau Ahmad, kalau didahului huruf ya menjadi apa? Ya, Ahmadu, ya. Ahmadu. Kalau Muhammad, jadi apa dia? Ya, Muhammadu. Ah, gitu. Ya, Muhammadu. Perhatikan di sini. Asalnya kalau dia suku kata, satu suku kata aja teman-teman, maka munada barisnya dhammah tidak boleh bertanwin. Tidak boleh bertanwin. Walaupun asal namanya bertanwin. Kalau di sini ya Ahmadu, memang Ahmad ini adalah isim yang mamnu' minas saraf, tidak boleh bertanwin dia. Jadi memang dipanggil seperti itu, ya Ahmadu. Yang kedua Muhammad. Muhammad kalau dari huruf ya menjadi ya Muhammadu. Asalnya Muhammad bertanwin atau tidak? Bertanwin. Tapi kalau dia di huruf ya apa? Enggak boleh dikasih ya Muhammadun. Salah. Yang tepat adalah ya Muhammadu. Ini kalau suku katanya satu saja, nama orangnya satu saja. Baik. Perempuan juga sama. Ya Mama Aisyah. Apa panggilnya? Ya Aisyah tuh asalnya ya. Ya Aisyah tuh. Kalau umpama Hindun. Hindun kan bertanwin tuh. Ya Hindu. Nah, gitu. Karena dia satu suku kata dan dia bertanwin. Ya Hindu. Saya dipahami kawan? Nah, walaupun dalam prakteknya, Pak, tidak perlu dipakai pula apa namanya ini? Baris bunyikan harokatnya. Ya Muhammadu tidak perlu pula. Ya Muhammad itu asal. Tapi kita sudah tahu kalau Abu Ikram memanggil ya Hamzah, berarti baris harkat terakhir huruf ta-nya menjadi apa? Tu. Kenapa? Karena dia munadanya satu suku kata. Cuma tidak perlu pula kita bunyikan, ya. Baik. Hah? Kenapa? Biar keren. Biar keren, biar nampak ahli nahwunya ya. Sahibul lughah ya. Tidak juga, tidak harus seperti itu. Tapi ini karena kita kan belajar tentang grammar ya, jadi asalnya seperti ya Muhammadu. Tujuannya nanti dalam penulisan. Ya, tujuannya nanti dalam penulisan. Bunyinya adalah ya Ahmad, ya Muhammad. Bagaimana kalau namanya itu tidak bisa baris dhammah? Barisnya satu aja keadaan, seperti nama Isa atau Musa. Gimana jadinya? Tetap seperti itu. Ya Musa, ya Isa. Jangan kasih pula nama. Oh, saya belajar kemarin di masjid. Setiap munada mesti dia mansub atau rofa kalau suruh kata, ya kan? Ya Musu, agak boleh, Pak. Ya Isu, tidak ada ya. Ada lain Musa dan ya Isa. Baik. Kemudian yang kedua tadi kata penulis adalah yang yaitu munada yang nakirah maksudah. Nakirah yang maksudah artinya yang sudah diketahui orangnya. Contohnya kita memanggil seorang lelaki, seseorang bukan dengan namanya tapi dengan sifat yang ada padanya. Contohnya lelaki, wahai perempuan, wahai anak muda, wahai apa namanya? Wahai orang yang berjasa, wahai orang yang tampan dan semisalnya, maka kita gunakan sama ya dengan aturan di atas. Seperti yang kedua yang ghairu maksudah, wahai apa yang maksudah, sudah diketahui ya. Sudah diketahui. Contohnya siapa? Wahai anak muda, saya tahu Bang Andrian ini dia seorang pemuda. Tapi saya lagi tidak ingin memanggil beliau dengan namanya. Saya panggil, wahai anak muda. Bahasa Arabnya apa? Ya syabab. Ya, sini. Ya, syabab. Ya syabab. Baik. Ya syabab. Asalnya adalah syababun. Ya. Atau apa? Syabun. Ya. Syabab. Apa? Ya syabab. Eh, bukan syabab ini jamak nih. Syabab jamak. Kalau mufradnya apa? Syab, ya. Syab. Anak muda itu syab bahasa Arab, seorang anak muda. Kalau anak muda dua, syabani. Kalau jamak baru syabab. Syabab itu hai anak muda. Berarti ya syabun, ya. Ya syabu, ya syabu, gitu ya. Syabu. Ya syabu. Ya syabu. Ya, gitu. Wahai anak muda. Kalau umpama saya panggil lagi, apa tadi?
Wahai lelaki. Apa syaratnya? Ya rajulu. Ya rajulu. Sama ya. Munadanya dhamma dan tidak boleh bertanwin. Tidak boleh bertanwin. Perempuan. Kalau perempuan apa? Kalau perempuan apa sifat yang ada pada perempuan contohnya? Wahai yang cantik. Apa syaratnya? Tapi jangan gunakan pula ke sembarangan ya. Ini bukan senjata, Pak. Wahai umpama kita panggil anak kita, anak perempuan kita. Kita ingin membahagiakannya, panggil namanya. Wahai yang cantik, apa syaratnya? Ya jamilatu. Tidak boleh jamilatun. Enak jamilatu. Ya jamilatu. Atau wahai apa namanya? Wahai yang tinggi. Umpama anak perempuan kita tinggi. Bukan tawilu, tawilatu. Ya, karena dia sesuai munada. Kalau dia mudzakkar mudzakkar, muannas muannas. Baik. Pada paham ya kawan-kawan? Baik, ada pertanyaan sampai di sini tentang munada? Tentang munada ada soalan? Jadi asalnya munada kalau dia namanya adalah satu saja digunakan dengan dhammah akhirnya ya, rafa. Tapi kalau namanya dua suku kata ya atau dalam bentuk nakira ghairu maqsudah atau syabihu bi al-mudhaf maka digunakan dengan berlaku isim mansub ya. Isim mansub sebagaimana penjelasan sebelumnya. Baik. Nah, sekarang ada pertanyaan. Ada yang kita bertemu dalam Al-Qur'an seperti penggunaan apa doa dalam doa. Ini jadi pertanyaan nih. Ada doa kan dalam Al-Qur'an kita temukan Rabbighfirli walidai. Itu kan Rabbi kan memanggil gitu, wahai Allah, wahai Rabbku kan. Nah, pertanyaannya, kenapa kok Rabbi? Asalnya kan ya Rabbi gitu. Asalnya adalah ya Rabbah harusnya kan. Nah, kenapa Rabbi? Ada yang bisa jawab? Turunan dari seperti dalam Al-Qur'an Rabbighfirli ya. Rabbi gitu kan. Ilfirli. Di dalam surat apa ini, Pak? Ilfirli waliwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Bukan. Apa tadi? Surat Nuh itu? Qala rabbi ighfirli wa liwalidayya wa man dakhala baita mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Wa la tazidi dhalimina illa tabara. Nah, itu kan Nabi Nuh mengucapkan doa, ya Allah ampunilah. Menggunakan ya asalnya. Rabbi ya ighfirli, gitu ya. Ya, Rabbi ighfirli. Nah, gitu. Ini kan munada ini, Pak. Dipanggil sama Allah kan? Wahai Rabbku. Nah, gitu. Nah, pertanyaannya, kalau kita gunakan yang tadi, harusnya adalah kalau ya kan kalau ada ya di sini nih. Ya. Nah, jadi apa Robbi aturannya? Sekaidah Robba aturannya atau ya Robbu. Nah, gitu kan. Nah, sekarang tanya kenapa ya Robbi? Nah, ada yang bisa menyelesaikan? Hmm, ada yang menyelesaikan? Ini sering pertanyaan yang muncul. Kenapa kok beda? Kan kita boleh tuh kalau dia satu aturannya ya apa dhammah kan? Kalau dia munada apa kalau dia mudhaf harusnya dia rafa seperti ini. Ini tidak nampak rafanya di mana? Rafanya tidak nampak, kalaupun mudhaf tidak nampak juga. Ada yang saya jelaskan? Asalnya teman-teman adalah Robbi ini asalnya adalah Robbi. Yani Robbi ini asalnya nih Rob uh, Rob ya Robbi. Nah gitu asalnya. Robbi. Ini disebut dengan munada mansub bil mudhaf namanya. Munada yang mansub karena sebab mudhaf. Asalnya dia adalah dua suku kata, terdiri daripada Rabbun kemudian ana. Asalnya nih. Ya, Rabbi ini dua nih terdiri daripada dari dua suku kata. Asalnya adalah Rabbun ya atau Rabbun yang ditambah dengan ana. Tergantung mudhafnya kemana nanti ya. Rabbun atau ana, Rabbun ana. Berarti apa? Ana kalau dia masuk ke isim apa? Mudhaf ke isim apa kemarin jadinya berubah menjadi ya, Rabbi, misalnya kan? Nah, didahului oleh huruf ya, maka menjadi Rabbun ini
atunya baris di atas, tapi karena dia apa namanya untuk mengikuti ya mutakallim ana, maka berubah menjadi di bawah. Tujuannya apa? Untuk memudahkan. Tidak boleh bagi orang Arab susah untuk membaca ya Rob bayi, susah bagi orang Arab. Maka ditakhfifkan namanya. Sebenarnya pelajaran lalu ya, bikin dia mudah menjadi Robbi. Kalau nanti mudhafnya ya menjadi dia Robbi gitu, dia-nya hilang ya, karena apa? Karena dia munada. Kalau mudhafnya dengan kah nahnu, berarti nahnu apa? Rabbun ya, Rabb ya, Rabbun ditambah nahnu kan? Nahnu menjadi apa dia? Rabbana. Ini menjadi Rabbi ya. Ini ya Rabbi. Kalau nahnu menjadi apa? Ya Rabbana. Nah, ini asalnya. Saya pahami? Kalau dia ya mudhafnya kepada ya mutakallim, maka dia mesti baris di bawah. Kenapa? Mengikuti supaya tidak sulit. Orang Arab kan udah bisa baca ya Rabbai. Salah bagi orang Arab berat. Makanya berlaku takhfif. Ya Rabbi, ya-nya dihilangkan. Saya pahami? Adapun kalau dia nahnu, wahai Rabb kami, ini dimudhafkan kepada nahnu, berubah menjadi apa? Ya Rabbana. Di sini nampak baris ba-nya di atas seperti yang kaidah tadi, ya Abdul Muhsin, ya Rabba, nanya kelihatan, ya Rabbana. Saya pahami? Oleh karena kalau ada bertanya, kenapa dibaca ya Rabbi? Karena di sini berlaku adalah mansub munadanya mansub kepada ya mutakallim. Makanya ya tidak bisa dibaca. Jadi berlakunya ya Rabbi. Nah, Contoh itu diberikan oh tidak ada, tetapi itu mahdzuf namanya. Fi'il mahdzuf. Yang namanya Rabb itu kan apa? Kita memanggil ya Rabb itu. Tapi tidak nampak. Kalau kita lihat ke ya Rabb nanti para ulama bahasa menetapkan ini ada ya yang mahdzuf namanya, ya yang dihilangkan. Seakan-akan kalimatnya adalah ya Rabbana ighfirli. Nah gitu. Ya Rabbi ighfirli wali walidayya. Wahai Rabbku, ampuni dosaku dan kedua orang tuaku. Itu asalnya. Saya pahami? Anda? Pemilikan jadi Ustaz, ya, misalkan kita anak kita ya waladi. Benar ya waladi. Ya benar ya, dia mengikuti ya-nya ya mudhafnya. Tidak boleh dibaca ya zaujatai, tidak ada. Ya waladai. Yang adalah ya waladi. Bagus. Jadi dia mengikut kepada ya mutakallim kepemilikan ya waladi. Tapi kalau pemilikannya adalah nahnu, kami, baru bisa mengikut dia ya waladana, wahai anak lelaki kami. Ya abana, dalam Al-Quran ada kan ya abana, wahai ayah kami gitu. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Paham sampai di sini? Taib. Jika sudah paham, kita lihat berikutnya, bab berikutnya tentang isim la lagi. Isim la adalah termasuk isim mansub, ya. Isim yani la yang bermakna la nafyu alil jins adalah isim yang mansub. Bagaimana penjelasannya? Mari kita lihat. Silakan. La nafi isim la rajulu tidak ada sang lelaki di rumah. Ini bukan la nafi la rajula tidak ada lelaki di rumah. Ini dia la nafi. Ini contoh. Di antara isim berikutnya teman-teman, bab berikutnya yang termasuk isim mansubat adalah isim la nafyul jins. Apa itu la nafyul jins? Yani la menidakkan jenis. Meniadakan apa? Jenis. Tandanya dia la nafyul jins adalah isim yang datang setelah la itu. Isim yang datang setelah la itu mansub. Contoh apa? La rajula fid dar. Tidak ada seorang lelaki pun di dalam rumah atau jenis lelaki pun di dalam rumah. Adapun kalau la isim yang datang setelahnya adalah dhammah, ya, maka dia tidak termasuk la nafil jins. Nah, sekarang perbedaannya teman-teman, ada enggak beda di antara dua kalimat ini? Kira-kira ada enggak Pak Sarman? Yang di atas la rajulu fid dari. Tidak ada sang lelaki di rumah. Kalau yang kedua la rajula fi ad-dari. Ada enggak perbedaannya? Ada, apa perbedaannya?
Satu mendalam, yang di bawah tidak. Baik, satu. Yang kedua? Yang di bawah apa? Baik, dari sisi makna gimana kita memahaminya? Ada enggak perbedaan? Ada enggak perbedaan? Tidak ada seseorang yang dimaksud. Ya, Bagus. Ya, karena dia makrifah, jadi tidak ada lelaki itu di dalam rumah. Adapun yang di bawah, tidak ada seorang pun lelaki di bawah. Mungkin bisa jadi ada yang dalam rumah itu ada orang tapi perempuan semua. Maka digunakan la rajula. Bisa dipahami ya? Nah, salah satu contohnya adalah kalimat di sini ada disebut sebut penulis. Ya, tidak ada ya. Seperti kalimat tauhid yang kita baca. La ilaha illallah. Itu la ilaha itu apa maksudnya? La itu apa namanya? La nafyu lil jins. Yani tidak ada apapun jenis Tuhan. Tuhan yang buat dari manusia, diyakini manusia. Jenisnya apapun bentuknya, tidak ada satupun yang layak disembah. Maka datang dalam bentuk apa? La ilaha, bukan ilahu. Ya, saya dipahami kan? Nah, ini kalau yang kita maksud adalah untuk menafikan apapun bentuk jenisnya, maka setelah la isinya masih mansub. La ilaha illallah. Baru datang istisna, yani pengecualian, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita baca penjelasan penulis. Silakan Mandian. La nafi. Hmm. 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 Ini maksudnya jika mudhaf ya. Yani isim yang datang setelahnya itu terdiri dari dua suku kata. Mana yang mudhaf di sini? Sahibah. Mana mudhafun ilaih? Ilmin. Yani sahib orang ini dinisbahkan, diidhafahkan kepada ini, orang yang berilmu. Tidak ada pemilik ilmu di dalam rumah. Ya, tidak ada. Makanya sahibah ilmin. Bukan sahibu. Gitu. Kalau la sahibu maknanya bukan nafyul jins, ya. Bisa dipahami? Baik. Yang kedua, syabih bil mudhaf. Ya, tidak ada seorang pemanjat pun gunung atau orang pemanjat gunung pun di rumah. Mungkin ahlinya ahli mancing. Itu. Para pemancing banyak di rumah, tapi yang tali anjabalan enggak ada. Baik, berikannya. Tidak ada. La sa'iyan. Sa'iyan artinya isim fa'il daripada kata sa'ya, ya. Sa'a yas'a gitu. Sa'a artinya sa'yun itu arti berusaha, teman-teman. Artinya orang yang bersungguh-sungguh, orang yang serius, orang yang mau perhatian, berusaha untuk melakukan suatu kebaikan, enggak ada yang dibenci. Walaupun itu remeh di mata manusia, tapi di sisi Allah justru besar. Maka cara menafikan menggunakan dengan la nafil jinsi adalah la sa'iyan fil khairi makruhun. Tidak ada orang yang berusaha ke dalam kebaikan itu dibenci, ya. Sudah pahami kawan-kawan? Ini syabih bil mudhaf. Yani dia tidak seperti mudhaf. Tidak mudhaf tapi dia semisal mudhaf. Terdiri dari dua suku kata. Nah, aturannya teman-teman adalah tetap dia dalam bentuk mansub, ya, seperti la tali'an jabalan. Tali'an jabalan kan dua suku kata, tapi dia bukan mudhafun ilaih itu. Dia seakan-akan na'at dan man'ud, seakan-akan nih. Paham? Cuma dia dua nama yang dekat padanya. Tali'an jabalan. Paham? Yang kedua, mabni. Nah, hukum ini adalah mu'rab. Dia tergantung kondisinya. Yang kedua, yang mabni. Tidak ada murid. Iya. Mabni ada musanna dan contoh. Zaka dibaini bidai. Tidak ada dua musannah. Zaka dibaini safrani. Tidak ada dua musannah yang dibenarkan. Zaka dibaini la kadhibina yang bawah. Bun. Baik. Bisa difahami teman-teman? Kalau yang di atas tadi mabni alal fathah, yakni isim yang datang setelah la nafil jins, barisnya di atas. Berarti dia tetap seperti itu.
Tak boleh dibaca tilmidu kalau maknanya untuk menafikan jenis. Yang kedua yang di bawah, mabninya di atas ya. Ini tetap barisnya itu di atas ya. Nah, ada beberapa keadaan. Jika kondisinya adalah jika dia musanna, musanna atau jamak mudzakkar salim. Bagaimana contoh musanna? Seperti la kadhibaini fid dari. Nah, setelah la kadhibaini, ini mabni di atas ya. Ya dan nun. Ya-nya sukun, nunnya baris di bawah. Kenapa? Karena ada isim musanna. Nah, karena dia datang setelah la nafi, sementara isim kalau datang setelah nafi, apa bentuknya? Hukum asalnya? Baris fathah. Nah, karena dia jenis, kalau fathah itu kan untuk isim mufrad, untuk single. Kalau double, untuk isim musanna, maka ditandakan dengan ya, sukun, dan nun. Jadi, la kadhibaini fiddari. Tidak ada dua pendusta di rumah. Ya, baik. Contoh yang kedua, la kadhibaini yusaddiqan. Tidak ada dua pendusta yang dibenarkan. Ini untuk contoh musanna. Sekarang kita lihat contoh jamak. Jamak mudzakkar salim. Di mana mansubnya dengan apa? Dengan ya, sukun, dan nun juga. Cuma bedanya adalah nunnya baris di atas. La kadhibina mahbubun. Saya pahami kawan-kawan? Ya, ini ingat pembelajaran dahulu di bab jamak apa isim musanna dan jamak mudzakkar salim. Ya, kapan dibaca muslimun, kapan dibaca muslimin. Kapan dibaca mukminani, kapan dibaca mukminaini. Ya, saya difahami kawan? Baik. Terakhir, mabni. مبني على Hmm. لا مجرد ذاتي Hmm. مضمر. Hmm. Tidak ada para wanita yang bersungguh-sungguh. Nah, baik. Tidak ada para wanita yang serius atau yang bersungguh-sungguh dalam kebaikan dicela. Nah, bahasa Arabnya la mujtahidati mazmumatu. Ya. Mujtahidat ini maksudnya mabni alal kasr. Kenapa? Karena dia jamak muannas salim. Jamak muannas salim rafa'nya dengan apa, teman-teman? Ya, rafa'nya dengan apa? Bukan, jamak muannas salim. Kalau mudzakkar salim kan dengan waw dan nun rafa'nya. Kalau muannas apa? Mansubnya dengan apa? Mansub dan majrurnya dengan apa? Dengan ya dan nun. Jamak muannas ya. Sekarang jamak mudzakkar. Sekarang jamak muannas. Rafa'nya dengan apa? Dengan alif dan ta. Ya, dengan alif dan ta, apa? Ta-nya tapi dhammah, ya. Ta-nya dhammah. Tapi kalau dia kalau apa? Mansub dengan majrurnya dengan apa? Dengan alif dan ta juga, tapi barisnya di bawah. Iya, umpama ja'at mujtahidatun karena dia fa'il. Tapi kalau dia saya melihat para wanita-wanita yang bersungguh-sungguh, maka ja'at ra'aitu mujtahidati. Saya pahami? Ra'aitu mujtahidatin atau muslimatun muslimatin. Kapan muslimatun? Kalau dia fa'il rafa dengan seperti dalam posisi fa'il. Kalau kapan dia muslimatin? Jika mansub dan majrur. Nah, seperti ini juga ada. La mujtahidatin. Ya, la mujtahidati. Ya, barisnya dengan mabni alal kasr karena dia jamak muannas salim. Nah, inilah bentuknya teman-teman. Dua bab yang kita bahas malam ini tentang isim mansubat, di antara isim mansubat. Apa tadi? Munada, yang kedua adalah nafi lil jins. Ada pertanyaan? Silakan, Pak. Hmm. Hmm. Yang mana tuh? Syabih bil mudhaf. Yang syabih bil mudhaf. Ya talian jabalan itu kalimat talian. Talian itu mudhaf. Yang kedua itu dia seakan-akan dia mudhafun ilaih, tapi dia bukan mudhafun ilaih. Maka syabih itu dia it's like, semisal, seperti ya, seperti, tapi dia bukan mudhaf. Karena kalau dia persis mudhaf, mestinya jabalan itu jabalin jadinya. Talian jabalin gitu. Tapi dia bukan mudhaf. Maka disebut dengan syabih bil mudhaf. Nah, kalau kita mau lihat mana mudhaf di sini kalau sesuai mudhafun ilaih, talian mudhaf, jabalan mudhafun ilaih. Tapi dia tidak mudhafun ilaih. Saya pahami kan? Hah? Kalau sa'iyan fil khair itu dua, sa'iyan fil khair. Berarti sa'iyan itu mudhaf, fil khairi mudhafun ilaih. Bisa dipahami? Cuma dia bukan mudhaf ilaih sini. Karena apa? Fil khair itu huruf jar. Paham, kawan-kawan? Gitu. Kecuali kalau kita baca sa'iyal khair, itu baru mudhaf ilaih dia. Bisa dipahami? La sa'iyal khairi makruhun. Tidak ada orang yang berjalan
berusaha dari kebaikan dibenci. Tapi karena di sini kenapa disebut syabih bil mudhaf? Karena ada fi. Sa'iyan fi al-khairi, seakan-akan dua kata yang berbeda. Paham? Baik. Ada pertanyaan lain? Ini contoh-contoh ini cuma apa? Turunan kawan-kawan, pengayaan aja. Yang ingat kita adalah kalaulah yang kita maksud adalah untuk menafikan semuanya, maka mesti barisnya mansub. Itu tuh hukum asal tuh. Adapun seperti syabih bil mudhaf, kemudian apa yang lainnya itu hanya turunan saja. Oke. Saya pahami? Baik. Sekarang kita lihat latihan di belakang. Latihan nomor 1. Silakan Pak Suarman. Yang pertama, ya hamilal kitab ijtahid. Ijtahid. Bagus. Wahai. Wahai pembawa buku. Nah, baik. Di sini coba siapa yang tahu? Ya sebagai apa dia? Apa huruf ya disebut huruf apa tadi? Nida, huruf nida. Taib. Hamila. Sebagai apa dia? Munada. Kemudian al-kitabi. Sebagai apa dia? Mudhafun ilaih. Ya, munada. Jadi di sini ada huruf nida, ada munada. Munadanya mana? Hamilal kitabi. Dalam bentuk apa? Apa bentuknya? Mufrad atau iya, mansub. Dia jenis kalimatnya mufrad atau mudhafun ilaih? Dalam bentuk idhafah. Jenis kalimatnya hamilal kitab itu. Hamilal kitab mudhaf atau mufrad? Karena ada di belakang tadi itu. Ada yang seperti jika dia mudhaf, kemudian jika dia jika dia mufrad gitu kan. Ada di belakang. Nah, karena ada tuh munada mudhaf, kemudian munada mudhaf ya. Hamilal kitabi. Nah, baik. Ya hamilal kitabi, wahai orang yang membawa buku, bersungguh-sungguhlah. Jadi hamila mesti mansub, kenapa? Karena dia munada mudhaf. Ya, ijtahid itu fi'il amar. Fi'il amar, kata-kata perintah. Bersungguh-sungguhlah. Ijtahid sama dengan idhab, iqra, uktub dan semisalnya. Paham? Baik. Yang kedua. La zalima mahbubun. Bagus. La zalima mahbubun. Nah, baik. La di sini apa namanya? La nafi lil jins. Baik. Zalim. Zalima adalah isim bukan. Zalimah. Datang setelah la. Isim apa namanya? Isim nafi lil jins. Jadi isim yang dinafikan itu. Maka barisnya di atas, ya. Kemudian mahbubun adalah bentuk khabar, ya. Bentuk khabar. Baik. Yang ketiga. Ya ayyuhat talibul la ta'kul hadhil lailat. Bagus. Wahai sang pelajar, ya. Jangan makan malam. Jangan makan malam ini. Ya ayyuhat talibu, ya. Ya ayyuhat talibu. At-talib adalah munada, ya, munada. Kenapa dia dengan dhammah, teman-teman? Kenapa? Karena didahului oleh ayyuha dan dia adalah isim mufrad yang ma'rifah, ya. Isim mufrad yang kalau yang kita maksud adalah seorang lelaki yang maksudah, umpama saya maksud wahai seorang lelaki yang belajar, dan saya maksud itu adalah Bang Andrian. Bagaimana perubahannya? Ya liban. Ya liban. Bagaimana contoh sebelumnya? Ya. Tunggu, maaf. Kalau yang maksudah berarti ya talibu. Kalau yang saya maksud. Ya talibu. Ya rajulu. Ya mutabassimu. Ya. Wahai lelaki, wahai anak muda, wahai orang yang senyum. Jadi saya maksud orangnya. Tapi kalau yang saya tidak maksudkan umum saja, maka dibaca dengan ya taliban, ya mutabassiman, ya rajulan. Saya pahami? Iya. Nah, ada pertanyaan? Baik. Saya kasih contoh masing-masing sebutkan dalam bahasa Arab, ya. Sesuai pembelajaran yang ada. Mulai dari Pak Suharman. Wahai Wahai lelaki yang tampan, pergilah. Apa syaratnya? Lelaki yang tampan. Berarti di sini lelaki yang tampan apa bentuknya? Yang syabih bil mudhaf berarti, ya. Syabih bil mudhaf. Ya, wahai lelaki yang tampan. Berarti apa? Ya
Rajulan. Rajulan Bagus. Ya, rajulan jamilan. Iya, wahai lelaki yang tampan ya. Idhab, pergilah. Baik, Pak Andrian. Wahai apa? Wahai Fatimah, eh, wahai Fatimah, belajarlah sungguh-sungguh. Bahasa Arab. ya Tekan. Kan satu kata. Kalau satu kata apa jadi tadi? Fatimah tuh. Ya, ya Fatimah tuh belajarlah sungguh-sungguh apa caranya? Ij, ijtahidi. Karena dia perempuan kan? Kalau laki-laki ijtahid, kalau laki-laki perempuan ijtahidi. Pak Pak Teddy, eh, wahai istriku, bersabarlah. ya zaujati Bagus. Bersabarlah. asbir Is, bukan perempuan. Kalau perempuan pakai ya belakangnya. Idhab, idhabi. Uktub, uktubi kalau perempuan kan. Kalau isbir berarti isbiri. Ya gitu. Ya, isbiri artinya untuk perempuan kan. Ya zaujati isbiri. Ya. Saatiki insyaallah ba'da syahri. Wahai istriku, sabarlah bulan depan saya datang. Gitu. Baik. Abu Ikram, wahai anakku. Ya, apa syaratnya? Bagus. Ya waladi. Berarti mudhaf kepada ya mutakallim. Ini wahai anakku. Baik. Demikian teman-teman untuk kuliah malam ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa kita praktekkan ya untuk dalam keseharian. Kalau apa jika tidak ada anak, insyaallah kelas besok kita akan bahas bab al-musanna. Bab al-musanna dan ini termasuk bab yang terakhir nih ya. Oh enggak, ya terakhir dua. Terakhir dua. Setelah itu selesai buku dan insyaallah kita adakan ujian, selepas itu praktek ya. Selepas itu praktek. Atau praktek dulu baru ujian ya. Baik, demikian. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad ala alihi wasallam. Hatta nalqakum fil khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.